selalu nuansanya masalah, problem. Makanya kebetulan diperbaiki dengan 8 step PDCA. Itu cara mindset atau berpikirnya. Ya. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan 8 langkah QCC selama 6 bulan setiap kelompok menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya. Jadi mulai kelihatan ya Bapak Ibu, QCC itu jadi satu mekanisme ngomongin perbaikan, tetapi secara berkelompok dalam satu bagian menyelesaikan masalah yang sama. Ya, saya ulang nih pelan-pelan supaya benar-benar nih manteng di otak kita masing-masing ini. Ya, jadi improvement salah satu wadah, QCC salah satu wadah improvement, membereskan masalah dengan membentuk kelompok dari area yang sama, periode yang sama, ya, sampai nanti masalah itu terurai dan tidak terulang kembali. Itu QCC. Ya, mudah-mudahan dekat 2 kali saya ulang dan kalimat yang pelan-pelan nancep nih ya di kepala Bapak Ibu semua begitu ya. Next Mbak Siva. Ini kan buat insentif bulan depannya. Oke, kita masuk yang mulai masuk ke ranah-ranah yang teknis nih Bapak Ibu ya. Teknis pelaksanaannya seperti apa? Oke ya. Metode yang dipakai Bapak Ibu di QC yang disebut 8 step PDCA. Ya, PDCA kita tahu semua, saya yakin ya. Plan, do, check, action. Jadi gimana merencanakan, gimana kita eksekusi, bagaimana kita periksa, kemudian bagaimana kita melakukan action. Ya, action itu setelah aktivitas dilakukan, dievaluasi, ternyata ada yang menyimpang. Nah, penyimpangan itu kan harus ada tindakan ulang, itu yang namanya action. Jadi bedanya do sama action ini dua-duanya sama-sama beraktivitas, mengeksekusi. Tapi kalau yang do belum diperiksa, action setelah melakukan pemeriksaan, itu aja bedanya. Ya. Oke, 8 step PDCA ya. Komponennya adalah pertama membuat jadwal rencana dan kegiatan. Ya. Kemudian menentukan tema Bapak Ibu. Kemudian menetapkan target, kemudian melakukan analisa kondisi yang ada, analisa sebab akibat, kemudian merencanakan perbaikan, pelaksanaan perbaikan, evaluasi hasil sampai kepada standarisasi dan rencana berikut. Ya. Nah, setelah 8 step PDCA dijalankan, ya, pada akhir kegiatan setiap kelompok menyusun laporannya, ya, untuk membawakannya dalam konvensi. Tadi saya bilang final nih, grand finalnya QCC adalah konvensi. Ya, kalau perusahaan besar, orangnya banyak biasanya dan budgetnya juga cukup gitu ya, memadai, biasanya akan mengambil di luar kantor. Ya, ada yang memakai hotel, ada yang memakai kafe, ya, ada yang menyewa ballroom hotel, itu macam-macam. Ya, tetapi buat awal-awal yang belum kelihatan Bapak Ibu profit dan keuntungannya, saran saya pakailah di ruang meeting perusahaan kita. Ya, atau kalau memang area produksinya bisa direkayasa sedemikian rupa gitu ya, kita sulap seperti ballroom di hotel juga silahkan. Ya, supaya kenapa? Kalau belum ada hasil, ngapain harus mubazir nyewa hotel? Ya, jangan-jangan bayar suppliernya banyak ditahan, ini malah nyewa hotel untuk QCC sayang. Ya, di awal-awal saya sarankan pakai aja fasilitas kantor. Ya, tentunya jika memadai, ya cukup untuk menampung daya atau jumlah karyawan. Ya, next Mbak Siva. Oke, Bapak Ibu, ya kita masuk satu langkah demi langkah di 8 step PDCA. Ya, saya harap mulai dari slide ini ya sampai 8 step jangan ada yang meninggalkan banyak ruangan. Kalau perlu jangan berkedip, waduh ya, jangan berkedip, kelilipan kalau gitu nanti ya. Oke, yang pertama adalah membuat jadwal rencana dan kegiatan. Ya, kata orang, kita belum tentu tahu loh hasil aktivitas kita apa, tetapi perencanaan wajib dibuat. Ya, karena dengan adanya perencanaan kita bisa memaksimalkan hasil. Tetapi kalau nggak bikin perencanaan, kita ngawur, kegiatannya serobot sana serobot sini gitu ya, nggak ada
ini harus kemana dulu sih, habis ini kemana, itu yang jelas bisa mempengaruhi hasil ya dari sebuah eksekusi kegiatan ya. Oke, kita sudah terlihat di situ membuat jadwal rencana ya. Bulannya kita bisa atur sesuai dengan periode pelaksanaan ya. Yang jelas dari mulai menentukan tema sampai standarisasi dan rencana berikut itu harus ada dalam satu timetable atau satu jadwal atau schedule ya. Yang biru ini adalah arsiran ya, di mana kegiatan itu kita mau lakukan ya. Jadi Bapak Ibu hanya mengulang ya, saya yakin Bapak Ibu tahu cara membaca sebuah timetable gitu ya. Jadi kita lihat di share screen ini, menentukan tema itu di Februari 2008 ya, itu di tanggal 12, 14, 18, 20 dan 25. Jadi bagian bawah ini bukan tanggal tetapi bukannya minggu tetapi tanggal ya, jadi spesifik. Kemudian menetapkan target ya, itu dari mulai 27 Februari sampai tanggal 10 Maret 2008. Begitu cara bacanya ya. Kemudian analisa kondisi yang ada di tanggal 12 dan 17 Maret 2008 dan seterusnya dan seterusnya. Ya, gitu ya. Bapak Ibu, kita bikin dulu perencanaannya. Next, Mbak Siva. Oke, masuk step pertama. Ingat ya Bapak Ibu, QCC menggunakan 8 step PDCA, artinya 8 langkah. 8 langkah, kita masuk ke langkah pertama ya, yaitu menentukan tema. Tadi yang saya bilang, bikin kelompok suruh cari masalah ya, dapat duit lagi ya, gitu loh. Oke, yang pertama menginventarisir masalah ya, nanti saya jelaskan apa ini maksud menginventarisir. Kemudian mengkelompokkan masalah tersebut, kemudian mengevaluasi masalahnya sampai menetapkan tema kita apa nih. QCC pertama ini tema kita apa nih Mbak Siva? Nah, misalnya saya satu kelompok dengan Mbak Siva. Ya. Oke, next Mbak Siva. Oke, Bapak Ibu ya. Sebelum saya bacakan secara detail ya, menginventaris itu artinya apa sih Bapak Ibu ya? Ngumpulin. Jadi menginventarisir masalah itu ngumpulin masalah. Dari mana caranya? Brainstorming. Satu kelompok tadi 5-10 orang, tanyain satu-satu secara bergilir, ini bagian kita punya banyak masalah. Ya kan? Coba deh kalian pikirin masalah kita nih apa aja sih? Ya kan, kalian tiap hari ngeluh ini, ngeluh itu, coba keluarin masalahnya apa. Ya udah, kita keliling tuh Bapak Ibu. Oke, si A, pendapat kamu apa? Apa masalah kita sekarang? B, C, D, terus gitu loh. Ya, sampai mendapatkan satu masalah yang kalau banyak orang pikirkan itu masalah paling besar, artinya sering terjadi dan krusial, maka itu yang harus diduluin kita beresin Bapak Ibu. Ya karena tiap kepala kalau ternyata memandangnya sama, ini problem besar, ya udah harus didahului. Nah, yang ada di dalam slide ini ya, tema-tema ini hasil tadi tuh, hasil keliling tuh. Ya, ayo, oke, orang pertama, orang kedua, ketiga, apa ide kamu? Itu ditulis tuh sama si sekretaris kelompok tadi. Nah, inilah hasilnya yang ada di slide, ya. Jadi yang pertama ada yang ngusulin modifikasi alat potong untuk shaft yang selama ini menggunakan cutting wheel, ya. Kemudian alat bantu untuk menyimpan aksesoris roller steel pada saat proses assembly. Ya, yang kedua ini mungkin tadinya nggak pernah punya alat bantu, lebih lama eksekusinya, akhirnya dibuatkan alat bantu biar cepat ya. Yang ketiga, kita perlu memodifikasi alat bantu untuk proses assembly impact rubber pada roller steel. Ini istilah teknis ya, tetapi judul mudahnya adalah dia perlu memodifikasi alat bantu. Yang kelima, membuat alat bantunya. 6, perbaikan sistem. 7, meningkatkan terus ya. Next Mbak Siva, kalau nggak salah ada 30 tema deh. Nah, betul ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, seingat saya, ini saya ambil dari perusahaan di mana saya dulu pernah bekerja yang menjadi juara 1 konvensi di perusahaan itu. Ya, nah ternyata dari kalau nggak salah dulu kelompoknya 9 atau 10 orang ya. Kalau hasilnya 3 berarti rata-rata berapa Bapak Ibu? Satu kelompok 10 orang berarti rata-rata mengeluarkan 3 ide. Coba bayangkan. 3 ide semua tercatat jadi 30. Ya memang menggalinya juga nggak gampang ini, kadang-kadang atasannya udah 3 kali keliling sewot nggak keluar-keluar,
ini juga gitu, jadi apa tuh emosi juga itu ya, saya ngertiin lah ya di meeting-meeting awal QC itu wajar gitu loh ya gitu. Nah dari 30 ini next Mbak Siva ya setelah kita inventaris Bapak Ibu, nah kita kelompokin ya gitu. Cara ngelompoknya terserah kita punya persepsi apa terhadap bagian kita ya. Saya ambil ini dulu adalah satu bagian dari produksi namanya membuat ini fabrikasi roller ya, karena produk namanya conveyor maka salah satu komponen di conveyor di tambang itu adalah roller ya gitu. Nah kita kelompokkan tuh berdasarkan proses bubut, assembly, kemudian packing, kemudian material, area sampai cutting raw material ya. Dari kelompok ini maka 30 tadi kita kelompokkan. Misal ternyata masalah atau tema nomor 1, 4, 7, 17 itu kelompoknya di proses mesin bubut ya. Masalah yang tadi nomor 2, 29, 30 ternyata ada di proses assembly dan seterusnya ya. Kemudian kita pikirkan tabel Pareto Bapak Ibu di situ terlihat yang paling tinggi ternyata apa? Kelompok masalah nomor 7 yaitu di proses cutting raw material. Nah, ketika udah ada tabel Pareto ini kan sasaran tembak kita gampang. Betul ya Bapak Ibu, menyelesaikan masalah yang ada di kelompok masalah 7 tentang apa? Cutting raw material. Ya, coba deh kita ulang lagi tadi ya brainstorming, strategi brainstorming gitu ya, menginventaris masalah, kumpulin semua pendapat, kemudian kita kelompokin. Di sini jadi 7 kelompok, ketahuan nih ternyata kelompok ke-7 yang menempati posisi paling krusial. Kalau kita nyebut tema udah deh paling parah, udah gitu aja, gampang itu, paling parah. Ya, next Mbak Siva. Nah, setelah di kelompokan, kita evaluasi. Tadi kan ada kalimat kita suruh mengevaluasi masalah ya. Nah, mengevaluasi ini ada 6 parameter. Ya, bagaimana tingkat kesulitannya, hubungan dengan targetnya, perkiraan waktu atau biaya butuh berapa, perkiraan hasilnya seperti apa, akan lebih baik kah atau bahkan tambah buruk kah gitu ya. Terus tingkat pemahaman anggotanya gimana nih kalau kita angkat masalah ini kan gitu ya. Terus yang berikutnya adalah bagaimana tingkat kepentingan. Ya. Nah, 6 parameter inilah yang kita gunakan Bapak Ibu untuk apa? Untuk menjawab ya, untuk menjawab masalah ini sendiri sebenarnya urgent kasih untuk kita lakukan perbaikan secepatnya gitu. Ya, apalagi tingkat kesulitan menjadikan parameter di nomor 1 Bapak Ibu. Ya. Jadi kalimatnya gini loh. Begitu perbaikan sudah dilakukan, kelompok sudah ditentukan, kemudian perbaikan akan dilakukan, biasanya akan berpengaruh terhadap tingkat kesulitan ya. Jadi artinya gini, komposisi anggota sendiri ya akan mempengaruhi tingkat sulit atau enggaknya mengeksekusi sebuah perbaikan. Ya, kan dengan kata lain gini loh, kalau kerja kelompok banyak orang pinter, maka solusinya gampang dicari. Yang kurang pinter biasanya lama nyarinya, kan itu aja nih. Ini kan manusiawi. Tetapi kalau dicampur, ada yang pengalaman, ada yang kurang, ada yang baru, ada yang lama. Ya udah kombinasi. Ya, mana yang lebih istilahnya bagi kelompok itu sulit atau enggak sangat relatif. Ya, tinggal tingkat kemampuan para anggotanya. Ya, next Mbak Siva. Oke, ya tadi sudah diinventarisir, dikelompokkan, dievaluasi, jadi deh temanya. Ya, kita lihat yang redaksi warna merah tuh Bapak Ibu ya. Jadi pembuatan alat bantu input dan output feeder conveyor pada sewing mesin. Ya, jadi ini salah satu perusahaan kontraktor pertambangan ya, memproduksi salah satu aksesoris conveyor ya, maka dia butuh alat bantu tuh ya supaya feeder tuh, kalau orang Indonesianya ngomong tuh bagaimana sebuah roller itu dimasukin mesin bubut, pemakanannya jauh lebih sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Feeder tuh pemakanan ya, untuk input conveyor tuh ada yang namanya feeder conveyor ya. Nah ini yang akhirnya diangkat sama tim ini menjadi sebuah tema
Nah, setiap tema yang diangkat harus punya alasan. Sepakat kan ya Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, Ibu memilih suami Ibu atau bahkan Bapak memilih istri Bapak, masa iya nggak ada tema, ya, nggak ada alasan. Kalau ditanya, kenapa milih ini? Enggak, saya nggak ada alasan apa-apa, Toto nikah aja nggak mungkin. Ya pasti ada alasan, walaupun mungkin alasannya berbeda-beda ya. Oke, kalau balik lagi ke tema kita, temanya ya dari pembuatan alat bantu itu alasannya kenapa? Pertama, mempercepat proses pemotongan, ya. Kemudian mempercepat proses produksi, ya. Kemudian efisiensi dan efektivitas makin meningkat. Terus lingkungan kerja jauh lebih teratur dan bersih, karena kalau orang pabrik tuh nyebut kalau hasil bubut namanya bram, ya, bukan brem ya, brem itu makanan dari Malang, tapi bram itu istilahnya kotoran logam. Habis dibubut itu ada yang kayak spiral gitu jatuh di bawah mesin bubut, itu biasanya akan dibersihkan lagi sama operatornya ketika selesai bekerja, itu namanya bram, ya, hasil potongan bubut dari logam, ya. Oke, next Mbak Siva. Oke, Bapak Ibu, 8 step. Step 1 selesai itu tadi, ya, menentukan tema. Udah dapat tuh temanya tuh, kita udah pegang, ya. Kemudian yang kedua, setelah tema kita perlu target. Ya, perlu menentukan target. Nah, Bapak Ibu, saya yakin ya sudah banyak yang tahu dan belajar bahwa menentukan target itu dengan asas SMART. Ya, ingat aja pokoknya menentukan target cerdas, smart gitu loh ya. Oke, masing-masing kalimat S, M, A, R dan T-nya itu punya makna Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat yang pertama, S-nya apa? Spesifik. Jadi kalau nentuin tema harus spesifik, apanya yang harus ditargetkan. Sekarang kalau saya mundur ke tema tadi, kan pembuatan alat bantu. Ya, pembuatan alat bantu. Nah, targetnya mau yang mananya? Hasil dari kinerja alat bantunya atau alat bantunya sendiri. Ini harus hati-hati. Ya. Yang kedua, measurable. Ya, measurable itu dapat diukur. Ya, makanya kenapa Bapak Ibu ya, apapun tema dari sebuah pelatihan, tapi ketika menyinggung target, terutama target QCC ya, pasti harus kuantitatif. Ya, kuantitatif berarti dihitung dengan angka. Ya, lain kalau seandainya di luar QCC. Ya, misalnya Bapak Ibu anaknya ada yang di pondok, udah hafiz jadinya sudah hafal berapa surat sih, ya kan? Apa sudah banyak apa yang sudah di hadis apa yang diingat, atau Bapak Ibu kalau yang bicara di sekolah negeri gitu kan, pelajaran bahasa Inggris gitu ya, sudah banyak kosakata kosakata apa aja yang sudah dihafal, apakah regular verb atau irregular verb, ini kan semua kualitatif. Nah, QCC nggak kualitatif, tetapi dengan angka, ya, turun 50%, produktivitas meningkat 70%, rejection produk turun 10%, ya, tingkatan over turun 5%. Nah, itu bahasa QCC itu begitu, ya. Oke, yang ketiga adalah achievable. Ya, achievable apa? Harus dapat dicapai. Ya, jadi maksud saya gini loh. Ketika kita ya Bapak Ibu mungkin punya wewenang men-set up target ya, kita jangan malah menyulitkan orang membuat target sehingga kita niatnya udah gini loh. Ini nggak boleh ditiru ya. Saya mau menentukan target anak buah saya, sengaja saya tinggiin biar dia nggak pernah bisa capai. Ini konsep yang nggak disarankan Bapak Ibu. Ya, tinggi tetapi dengan dengan perhitungan yang matang. Oh, ini nanti akan dibantu di sini kok, toolsnya sudah ada, infrastrukturnya menunjang, kok rasanya wajar loh kalau target saya naikin 40% dia kecapai. Nah, itu ada hitung-hitungan. Ya, kalau udah diniatkan, saya sengaja biar dia nggak dapat komisi penjualan tuh, saya tinggiin aja targetnya. Waduh, jangan begitu Bapak Ibu ya, karena kalau tim kita mencapai target dengan penuh kepesimisan, kemudian dia tidak punya eagerness, semangat buat jualan, dari mana revenue itu kita dapat Bapak Ibu? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Ya, revenue profit itu diawali sama siapa? Orang sales marketing yang turun mencari order.
yang kontak customer, yang sales call, ada masalah dia datang, ada masalah teknikal dia datang. Bahkan kalau perlu katanya ulang tahun, kerjasama sama suami tapi ulang tahun istrinya bisa tahu tuh sales, tuh gila juga tuh Bapak Ibu. Sampai ke sana dia memaintain customernya itu. Ulang tahun pernikahannya hafal, ulang tahun anaknya hafal. Walaupun cuma bawa buku tulis 1 pak, tapi paling tidak dia punya perhatian. Coba. Mungkin si customer itu beli buku tulis bisa 1 kontainer. Tapi si sales ketika cuma bawa 1 pak, karena itu anak orang, bagaimana tuh penghargaan customer, pasti luar biasa. Ya, jadi achievable ya, harus punya perhitungan bisa dicapai. Yang berikutnya adalah R, realistis. Ya, gitu. Jadi jangan mengawang-awang. Baru bangun tidur, ingatnya cuma sarapan pagi segala macam, udah nentuin target tanpa dihitung. Nggak ngelihat tren, nggak ngelihat mungkin 1 tahun sebelumnya gimana sih, 3 bulan sebelumnya gitu ya. Ini nggak boleh. Ya, ngitung target juga tetap harus dihitung Bapak Ibu, nggak bisa simsalabim ya. Nah, yang 3 adalah time frame. Smart yang ketiga adalah time frame. Huruf yang terakhir time frame. Harus punya batasan waktu yang jelas kapan targetnya akan tercapai. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, karena QCC tadi sepakat 6 bulan kan ya. Maka kalau 6 bulan, berarti durasi 6 bulan itulah ya, bahwa perbaikannya harus segera diselesaikan ya. Dengan kata lain, 6 bulan itu maksimal perbaikan sudah kelar, sudah selesai. Kalau nggak selesai, gimana mau daftar ke konvensi? Gimana mau daftar ke penjurian lapangan, Bapak Ibu, nggak diakuin. Ya, begitu udah masuk konvensi, udah selesai, dia masih stepnya ketinggalan, ya udah kelompok itu dinyatakan diskualifikasi. Ya, bisa ikut lagi, tapi paling tidak di periode tahun depan. Ya, biasanya kesempatannya begitu, dikasih kesempatan di bulan depan. Kelompoknya nggak usah berubah, tapi selesain temanya. Ya, biasanya ada kebijakan kayak gitu. Next, Mbak Siva. Apakah sudah masuk waktu coffee break, Mbak Siva? Atau tanya jawab belum? Belum, Pak. Tanya jawab belum ya? 10 Oke, nanti tolong remind saya ya. Baik, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi step 1 kita udah dapatkan ya, yang dengan redaksi warna merah tuh. Ya, sekarang kita ulang. Targetnya udah dapat nih. Ya, dengan asas dengan asas SMART tadi ya, kelompoknya udah menentukan target. Nah, kita lihat temanya seperti apa setelah targetnya tulis ya. Jadi, pembuatan alat bantu input dan output feeder conveyor pada sewing mesin ya. Nah, di bawahnya kita lihat keterangannya. Dengan dibuatnya alat bantu di atas akan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari material yang dipotong pada sewing mesin. Sewing mesin ini mesin potong ya Bapak Ibu ya, Indonesianya ya. Untuk mempercepat proses selanjutnya, yaitu proses turning dan milling. Nah, turning nih kalau orang di Indonesia itu mesin bubut ya, dan milling itu mesin fresh ya, kalau orang teknis itu pasti apa, tapi salah satu alat ini deh, salah satu mesin equipment fabrikasi gitu aja ya, dengan target 50%. Ya, kita bisa lihat di slide itu dengan target 50% meningkat. Dapat tuh dari hasil brainstorming smartnya, akhirnya dapat angka 50% tema. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, dengan menggunakan alat bantu ini, maka proses bubut sama millingnya bisa 50% lebih cepat sebelum ada alat bantu. Itu maksud temanya. Ya, karena redaksi panjang lebar, saya singkat aja supaya Bapak Ibu kita semua bisa memahami. Oke, next Mbak Siva. Oke, 8 step PDCA 1-2 sudah lewat. Kita masuk ke step 3. Ya. Oke. Step 3 adalah analisa kondisi yang ada. Ya, ini disingkat anaconda ya. Ini bukan berarti QCC kok berafiliasi sama hewan-hewan liar atau buas, enggak, bukan ya. Ini enggak ada hubungannya. Ini hanya penamaan, simplifikasi namanya. Ya, kalau di dalam sebuah tulisan ilmiah kita menyebutnya dengan istilah simplifikasi. Jadi menyimpelkan satu kalimat supaya orang bilang anaconda apa tuh? Oh iya, analisa kondisi yang ada. Ya, mupeng, muka pengen. Nah, kayak gitu ya Mbak Siva, anak sekarang itu kan nggak mungkin ngechat WA dipanjangin, jarinya males banget tuh kalau anak-anak sekarang, ya. Gitu aja, mager, mupeng, nah kayak gitu-gitu, ya. Oke, dianalisa
analisa kondisi yang ada, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan ya. Ini mindsetnya lagi nih. Saya selalu mengulang-ulang istilah mindset itu supaya kita sama persepsinya ya. Membandingkan before and after improvement. Ini kata kunci di Anaconda. Ya, kita harus membandingkan. Jadi di awal ini ya, di step 3 itu udah ngebayangkan gini. Kondisi kita, proses kita ini parahnya segini loh. Katakan segini lah dengan jari saya nih segini, gitu ya. Terus sesudah improvement kalau bisa turun dong. Ya kalau bisa jari saya rapat nih berarti apa? Teng hilang. Tadi segini. Ya, turun jadi hilang. Teng nggak bisa hilang ya, sudah tinggal sedikit. Ya, ini mindsetnya dari Anaconda. Ya, kita lihat nih dari foto-foto dan kondisi ya sebelum kita perbaiki ya. Pertama, menggunakan penyangga, tidak adanya stand pipa. Ya, jadi orang megangin aja kalau kita lihat di foto ini capek benar nih tangannya ya. Yang kedua, cooling itu ini loh, cairan pendingin. Kalau di apa namanya pabrik tuh cooling cairan pendingin. Jadi berceceran kemana-mana. Yang ketiga, outbound material jatuh karena tidak ada stand. Ya, kemudian permukaan hasil potongannya miring, ukuran kurang kuat, sistem transfer material masih manual, beban motor mesin pada saat feeding itu kalau di mesin bubut namanya pemakanan yang tadi saya sampaikan di awal ya. Saat feeding material maju lebih besar karena gesekan material dengan penyangga. Terus yang terakhir perlu manpower lebih dari 1 orang. Jadi perlu tenaga tambahan operator 1 orang Bapak Ibu. Ya, ini kondisi sebelum kita improve. Oke, next Mbak Siva, kita lihat kondisi setelah diimprove maunya kita gimana. Nah, itu ada di Anaconda. Ya. Pak Pri, mohon izin, sudah 10.45, apa kita bisa membuka Q&A? Baik. Kita berhenti di fase kondisi sebelum improvement, fase Anaconda ya Mbak Siva ya. Ya, baik Pak. Oke, good, thank you. Kita bisa keluar dulu Mbak Siva dari share screen ini. Baik, Bapak Ibu, ya sudah masuk di sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sampai step ketiga. Saya menganggapnya step 3,5 lah ya, karena 2,5 lah, belum 3-nya belum full. Ya nanti kita lanjut setelah tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau di kolom chat sudah ada yang mengirim pertanyaan Mbak Siva? Untuk saat ini belum. Belum, baik. Bapak Ibu, di sesi pertama tanya jawab, saya ingin membuka 2 kesempatan penanya perempuan dan laki-laki. Ya, silakan. Ya, yang ingin membuka mic, ya saya sangat apresiasi untuk itu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini sudah ada yang raise hand, Pak Maftuhin Ahmad, Mbak Siva. Boleh diizinkan untuk membuka mic beliau? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Maftuhin. Ya, saya panggil Pak Ahmad ya, atau Pak Maftuhin ini Pak? Bebas Pak. Oh bebas, baik. Saya senang Pak Ahmad, boleh ya? Ya Pak. Oke. Ya Pak, iya Pak, pertanyaan Pak. Terima kasih Pak, penjelasannya sangat rinci sekali dan teknis ya. Jadi saya itu sering ini Pak, kalau menemui teman-teman yang level-level operator di lapangan gitu kan, itu sering sebenarnya mereka itu tahu gitu, tapi untuk membangkitkan mereka berani dan mau untuk diajak berdiskusi, memberikan sumbangsi ide itu seperti apa Pak? Tadi yang bilang kan kadang-kadang mereka itu lebih sering bersembunyi gitu loh Pak, lebih senang untuk ngomong di belakang, tapi ketika diajak kita diskusi ternyata mereka akan menimbun si ide itu. Iya, lebih banyak diem gitu ya Pak. Kalau misalkan sesuai dengan pengalaman Pak, ada trik-trik khusus nggak untuk Ya, oke Pak. Oke, saya menangkap poinnya. Ya, memang begini Pak. Makanya kenapa disinilah tantangannya QCC Bapak Ibu. Ya, dalam pengembangan SDM ada keterampilan yang disebut interpersonal skill.
Ya, jadi jangan kita giring dia ngomong di depan publik dulu. Sambil duduk nongkrong, bahkan kita bersila santai senderan di meja, bahkan ada yang meeting duduk di ubin Bapak Ibu, itu aja masih malu. Suasananya benar-benar rileks. Bahkan ada loh, kita meeting nggak dilarang untuk sambil ngopi Bapak Ibu. Ya, apalagi yang perusahaannya cukup bagus ya, budget pantry-nya itu biasanya meeting boleh sambil ngopi, no problem. Yang penting begitu selesai diinikan. Nah, memang Pak, paling tidak nih Pak Ahmad, saya ada 2 cara Pak, ada 2 triks ya. Pertama begini Pak, buka dulu dengan kalimat gini. Ingat ya, berpendapat bukan dosa. Ya, artinya gini loh, Anda itu kalau berpendapat itu bukan salah benar. Ya, makanya masing-masing anggota, apalagi ketua, ini ketua berperan besar Pak Ahmad ya. Kalau bahasa kita orang Betawi, jangan ngecengin Pak, jangan ngeledek, jangan ngenyek. Ini yang membuat orang akan, minggu depan gue diajak meeting, gue malas, ditanya gue pas aja, atau gue nggak dipotong nggak haji. Nah ini yang bahaya Pak. Ya ini yang saya bilang bagaimana menumbuhkan eagerness interpersonal skill. Jadi ketua harus bilang, saya mau minta pendapat kalian, tapi ini aturannya nih. Dia harus buka Pak, harus tegas ketuanya. Ingat, setiap teman kita yang ngomong nggak boleh ada yang ledek. Kalau perlu bikin aja gini Pak, ada yang ledek, maaf ya, saya suruh push up 5 kali. Kalau yang perempuan, oke, sit up aja misalnya. Itu boleh Pak, bebas. Walaupun bukan peraturan secara company, ya bebas saja secara kelompok. Ya, jadi dibikin mereka percaya diri dulu. Ingat, nggak boleh ada yang ledek. Oke. Yang kedua, pendapat bukan masalah benar salah, tetapi apa yang Anda pikirkan itulah pendapat. Dan saya sebagai ketua nggak akan menyalahkan ketika masalah Anda atau ide Anda nggak kami pakai akhirnya nggak kami pakai, itu bukan masalah penting. Yang penting Anda mau nggak mengungkapkan pendapat. Ya, karena sebenarnya Pak Ahmad dan Bapak Ibu semua ya, orang berani ngomong itu ya, mohon maaf nih, sebenarnya sih istilahnya kemampuan lahiriah Pak. Kalau saya boleh bilang dengan bahasa yang akrab, bawaan orok. Ya, orang cerewet diem tuh bawaan orok. Tetapi percaya nggak Bapak Ibu ya, di presentation skill, di mana saya juga pernah beberapa kali Pak Bu membantu dari mulai anak SD tampil di depan publik, anak SMP tampil di depan publik, bahkan sampai perguruan tinggi masih banyak yang malu-malu ngomong depan publik. Ya, awalnya pendiam, sangat introvert di keluarganya. Orang tuanya nanya aja nggak kejawab Bapak Ibu, apalagi orang lain. Itu dilatih di presentation, dilatih bagaimana cara. Pertama berani ngomong dulu aja, duduk ngomong, gak usah di depan publik, itu berani nggak dia? Nah, yang paling penting beri kepercayaan diri. Ya, orang pendiam tidak dikasih kepercayaan diri, dia akan bilang, gue udah nggak dihargai, gue nggak laku di lingkungan gue. Ternyata gue nggak ada nilai gitu loh. Itu yang paling bahaya Bapak Ibu. Kalau ketika orang udah mengklaim saya tidak punya nilai di komunitas ini, waduh kacau. Ya, saya khawatir dia bukan cuma nggak mau bergaul Bapak Ibu, bunuh diri. Khawatir. Ya, kalau sampai tingkat paling parah, ada loh yang sampai mengakhiri hidupnya dengan begitu. Ya, ini jangan sampai ya Pak Ahmad. Jadi cuma 2, mudah-mudahan ringan, tapi implikasi atau efeknya cukup powerful. Jadi sekali lagi, ketua itu bilang, ketika teman kita ngomong, nggak boleh ada yang ledek. Ngeledek saya suruh push up. Itu aja Pak, pakai gaya militer aja. Ya kan juga push up nggak ada yang ngerasa disuruh nggak melanggar hak asasi manusia, malah sehat Pak push up gitu ya. Terus kedua, pendapat yang Anda keluarkan bukan masalah salah dan benar. Tetapi saya ingin lihat kamu mikirin apa sih di tempat kerja. Itu penting Pak. Percaya diri aja, tumbuhin dulu. Dan memang juga kita jangan kayak bikin Indomie Pak, baru 2 pertemuan orang pendiam suruh cerewet ngomong, nggak bisa Pak. Tahunan aja kita nggak bisa berhasil, tapi minimal adalah Pak 1-2 patah kata yang mesin bubut kita jelek Pak. Kan kadang-kadang gitu Pak, kalau orang pendiam ngomong sekali ngomong tuh sakit hati dengernya kita. Mesin bubut jelek mesin bubut kita jelek Pak. Udah catat aja. Gitu, kurang lebih mungkin gitu Pak Ahmad, mudah-mudahan bisa membantu Pak. Pak Ahmad. Ya iya. Pak. Oke Pak. Ya. Iya, kurang lebih begitu. Oke Mbak Siva, masih ada yang lain?
Ibu-ibu dong, saya pengen dengar nih. Di sini banyak nih saya lihat Ibu Marini Ritonga, ya. Kemudian Ibu Santi, Ibu Widya Wirandika, ya. Kemudian ini ada guru saya salah satu nih, Pak Juni Permana yang tadi nih ya. Kemudian ada juga Ibu Ayu Ningtyas. Ayo silakan ibu-ibu, ketika ada kesempatan bertanya, saya sih menyarankan gunakan dan pakai ya, supaya nggak sayang waktu kita di webinar ini. Betul, Pak. Ya, Mbak Siva, bagaimana? Tadi sudah ada Pak Kiki yang Pak Kiki, mikrofon. baik. Kalau ibu-ibunya tidak ada, baik, nggak apa-apa, bapak-bapak lagi. Pak Kiki ini sudah raise hand kah? Belum, Pak. Cuma beliau sempat menyalakan Mbak Siva pakai clip on-nya biar kencang suaranya. Baik, Pak. Belum raise hand, cuma beliau sudah menyalakan mikrofon. Apakah Pak Oh, Kiki sudah, baik. Ya nih, sudah raise hand nih. Pak Kiki Taufik Hidayat. Waduh, luar biasa ini. Namanya bagus betul. Ya, Pak Kiki, silakan Pak Kiki. Halo, selamat siang Pak Prihartono, Pak. Iya, Pak Kiki. Kalau boleh on-cam enak nih Pak. Saya juga bisa lihat wajahnya nih Pak. Oh iya Pak, ini kebetulan posisinya lagi agak gelap sebentar Pak. Oh, agak gelap ya. Baik. Supaya kita bisa silaturahim jarak jauh nih Pak. Iya. Izin bertanya Pak. Boleh, silakan Pak. Terkait sebetulnya ada hubungannya dengan pertanyaan pertama Pak. Baik. Iya. Bagaimana itu? Mungkin dari pengalaman Bapak itu bagaimana kiat-kiatnya untuk melakukan aktivitas UCC Pak, di mana kondisinya itu yang sekarang itu sangat berbeda Pak dengan kondisi yang pandemi. Tentunya kita dituntut dari segi perusahaan itu untuk lebih menghemat lah ya. Salah satunya juga untuk mengurangi overtime seperti itu. Kalau dulu mungkin sebelum era pandemi kita itu memang sudah melakukan QCC sudah cukup lama Pak. Itu diberikan oleh allowance khusus waktu tertentu itu di luar jam kerja ya 1 jam gitu. Itu untuk melakukan proses QCC ini. Nah sekarang dengan efisiensi yang cukup ketat, kemudian juga di satu sisi juga produktivitas itu dituntut sangat tinggi dari teman-teman operator. Dengan kondisi yang seperti itu, dari perusahaan itu tidak memberikan allowance yang 1 jam untuk melakukan improvement. Nah mungkin dari pengalaman Bapak itu bisa di-share Pak seperti apa? Karena juga banyak feedback ya seperti itu. Iya. Baik Pak, saya sangat jelas menangkap poinnya. Bapak jangan tutup dulu Pak mic-nya Pak. Ada beberapa pertanyaan saya untuk menjawab. Pertama gini, Bapak dengan kondisi pandemi ya, perusahaan Bapak memberlakukan WFH dan WFO kah Pak? Untuk saat ini sudah tidak Pak, kita sudah mulai 100% kembali Pak. Hanya awal-awal pandemi saja. Oke, sudah WFO ya? Ya betul Pak. Yang kedua, apakah dengan kondisi pandemi ini masih diizinkan overtime, Pak? Itu dikurangi, Pak. Jadi overtime itu hanya untuk kondisi-kondisi memang yang sangat kritikal dalam artian memenuhi order dari customer ya, Pak ya. Oke. Yang ketiga, Pak, jumlah karyawan Bapak berapa orang, Pak? Untuk saat ini 500-an, Pak, kurang lebih. 500. Bapak 3 shift atau normal shift? 3 shift, Pak. 3 shift. Berarti ini Bapak manufacture ya? Betul Pak, manufacture Pak. Baik Pak. Dari ketiga keterangan sebenarnya Pak, ya ini bisa dilakukan dengan tidak atau dengan mengabaikan pandemik Pak. Maksud saya gini loh, bisa seperti treatment normal hanya kita dengan prokes Pak. Ya, jadi meeting tatap muka bisa dilakukan tentunya dengan physical distancing dan tetap pakai masker ya. Kemudian ya mungkin kalau kita harus meeting sambil bawa minum tentunya ya semua gelasnya harus yang tertutup kan gitu Pak. Itu aja dimainkan prokesnya. Sedangkan konten meeting, kualitas, cara meeting itu nggak ada yang berubah Pak. Nggak ada yang berubah ya, tinggal disesuaikan saja dengan jam kerja masing-masing ya. Nah pertanyaan saya, Pak Kiki, sudah pernahkah satu cycle QCC berlangsung di perusahaan Bapak? Satu cycle putaran Pak. Jadi sampai konvensi gitu sudah selesai pernah Pak? Sudah Pak, sudah pernah. Berapa kali Pak bisa menyelesaikan?
berapa cycle begitu? Berapa cycle? Cycle-nya kita mungkin dari tahun 2000-an ya Pak sudah melakukan QCC itu. 2000-an. Iya. Hanya dengan kondisi pandemik ini banyak hambatan begitu ya. Betul Pak, hambatannya jadi di satu sisi rekan-rekan operator itu diminta produktivitas yang sangat tinggi Pak, sehingga mereka untuk melakukan improvement itu waktunya bisa dibilang tidak ada lah karena dituntut untuk produktivitas itu Pak. Ya. Oke, Pak. Saya cuma punya saran satu begini Pak ya. Koordinator improvement perusahaan Bapak duduk kembalilah dengan BOD. Ya, bicarakan, kita punya kontribusi nih Pak untuk menekan expand, meningkatkan produktivitas dengan yang namanya QCC. Ya, nanti si koordinator harus bikin sebuah konsep Pak. Ya, bayangkan overtime-nya ditekan, ya, tetapi tidak boleh ada overtime ditekan, tetapi harus ada QCC. Kan ini juga ada hambatan Pak. Karena biasanya meeting-meeting QCC itu ada overtime Pak. Jadi contoh gini ya Pak Kiki, saya ambil contoh, misal Bapak jam operasi 8 sampai 5, yang shift 1 atau normal shift ya. Nah, kalau pagi ya saya sarankan itu jam 7.30 sampai setengah 9 Pak. Opsi meeting paginya. Ya, jadi kalau melihat waktu kerja begini, setengah jam waktu karyawan diambil, sedangkan setengah jam waktu perusahaan diambil Pak. Ini cukup fair. Kalau mau sore, misal 16.30 sampai 17.30. Ya. Kalau shift Bapak, tinggal dilihat waktu transisinya kapan Pak. Ya, jadi biasanya karena saya juga dulu besar di manufacture Pak, itu 3 shift juga, biasanya antar shift itu ada masa transisi. Ya, antara 45 sampai 1 jam. Jadi dia ketemu handover pekerjaan Pak. Tadi gue nyelesain sampai batch ini ya, nanti tolong nanti batch ke berikutnya shift lo yang nerusin. Nah, biasanya kurang lebih gitu Pak, shift Anda yang terusin. Nah, di pergantian shift itu bisa dilakukan meeting Pak. Jadi selain handover juga bisa dilakukan meeting QCC ya. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu semua ya, selain Pak Kiki, konsep meeting itu ya, kalau memang ketentuannya 1 jam, tapi melihat kondisi nggak memungkinkan, bisa saja seminggu 3 kali meeting tapi cukup dengan setengah jam. Ya, silakan diatur waktunya yang pas untuk mempertemukan sesama tim itu gimana, silakan. Ya. Tetapi yang paling penting Pak Kiki ya, koordinator improvement itu harus mendapat persetujuan dari manajemen dulu. Ya, jangan main hantam kromo eksekusi di lapangan, ini bisa dianggap melanggar aturan perusahaan ya. Dapat dulu komitmen dari manajemen ya kan, bikinkan surat resminya, nanti manajemen minta tolong untuk menjadi speaker pada saat kita ngumpulin, kita mau QCC lagi nih ya di tingkat divisi. Ya sudah selesai ya sudah, baru Pak eksekusi ke level-level bawahnya. Ya, jadi harus dapat persetujuan dulu, dan waktu Pak sangat fleksibel Pak. Mekanisme cara bentuk kelompok, susunan tim nggak ada yang berubah Pak konsepnya. Ya, saya ngeliat hanya waktu saja. Dan kalau memang bisa memakan waktu kerja karyawan dan memakan waktu perusahaan Pak. Kan tadi saya bilang kalau masuk jam 8, meeting setengah 8 kan berarti karyawan harus datang lebih pagi Pak. Nah, konsekuensinya disebutkan Pak Kiki, ini setengah jam di awal ini ya, kalau memang mau efisiensi ya sudah, karyawan selama meeting saja Pak, nggak usah dihitung lembur. Kan toh cuma seminggu 2 atau 3 kali Pak, nggak banyak. Ya, terus yang kedua ya, waktu kerja harusnya udah mulai jam 8, karena masih meeting sampai setengah 9, maka jam kerja mulainya setengah 9, kan saya rasa fair Pak. Setengah jam karyawan diambil ya, harusnya belum sampai, dia udah sampai tuh Pak karena meeting. Ya, kemudian yang waktu kerja waktu perusahaan yang harusnya jam 8 kerja, ini setengah 9 masih meeting. Setengah 9 tank baru dia mulai kerja, kan saya rasa fair. Nah, mudah-mudahan ini jadi pertimbangan Pak di perusahaan Bapak. Ya, tadinya kalau memang WFH, saya juga pernah Pak membimbing improvement klien yang WFH. Caranya gampang Pak, mereka bisa meeting online Pak. Ya, nah cuma memang meeting online-nya ya, ini memang agak sedikit berat ketika Pak handphone atau gadget mereka itu tidak ada fasilitas
kartu apa ya, kartu selulernya yang diberikan perusahaan, Pak. Ya, karena kalau nge-zoom aja setengah jam paling enggak kita butuh paket antara 10 sampai 15 ribu, Pak. Paling kecil tuh kalau kita nggak ngomong yang sinyalnya ya rada-rada lemot itu 5-7 ribu cukup. Nah sekarang kita tanyakan ke karyawan, apakah karyawan bisa beli paket Pak setiap hari? Ya ini yang perlu dipertimbangkan. Ya kalau Bapak lihat, oh Pak karyawan saya semua YouTube aja semua pakai paket pribadi Pak, TikTok pakai pribadi, ya harusnya sih bisa Pak meeting Zoom. Ya ataupun paket Teams apa itu cuma masalah aplikasi Pak, itu sangat mudah. Tapi yang paling penting apa Pak? Punya paket atau dia punya WiFi. Ya kalau kerjanya itu WFH. Kurang lebih gitu masukan saya Pak Kiki. Mudah-mudahan membantu Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak, sudah saya catat beberapa poin. Ya. Terima kasih ya Mas Pak. kita kasih satu lagi biar ini karena sudah ada yang menunjuk nih Pak Said, Mbak Siva. Setelah Pak Said mungkin kita nanti akan oper ke tanya jawab kedua saja ya Mbak Siva. Baik Pak. Supaya mungkin Bapak Ibu ada yang mau bikin kopi dulu mungkin ya. Silakan Pak Said. Halo Pak P. Hartono, selamat pagi. Pagi Pak Said. Saya sangat tertarik dengan materi Bapak. Namun Pak, seiring berjalannya waktu nih Pak, kalau saya perhatikan QCC ini spiritnya ini sudah berbelok. Jadi kalau dulu spiritnya adalah improvement, yang sekarang itu lebih ke arah mendapatkan hadiah atau mendapatkan hadiahnya Pak. Pertanyaan saya, bagaimana untuk mengembalikan QCC kembali ke fungsinya? Jadi orang itu tidak lagi melihat, hadiahnya besar nih, tapi melihat ya ini tuh untuk improve, untuk skill dia sendiri gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, dari jenis pertanyaannya saya bisa menebak Pak Said ini sepertinya berada di level manajerial ini. Enggak Pak, saya koordinator Pak. Pak, kalau boleh dengan hati yang rendah, saya menyarankan tidak perlu dirubah Pak mindsetnya. Ya, karena ya gimana ya kalau kita mau open semua Bapak Ibu dalam ruang Zoom ini, kita tinggal di Indonesia dan ingat untuk level bawah. Level bawah memang ini bukan punya hanya perusahaan Pak Said ya Pak, kita ngomong Indonesia deh. Ya. Level bawah itu memang masih perlu di-trigger Pak dengan gitu-gituan. Ya. Saya senang lebih apa ya Pak, lebih mengajaknya gini lah ya. Kita tahu di pandemi ini perusahaan ya oke lah. Farmasi oke, mereka sangat bernapas lega gitu kan ya. Safety equipment juga sama, apalagi perusahaan-perusahaan yang medical devices Pak. Waduh untung besar dia Pak. Iya. Ya. Tapi bagaimana yang tour and travel? Bagaimana yang perusahaan yang bukan disebut essential industries Pak atau industri esensial? Misalnya nih gulung tikar Pak, sudah banyak yang dirumahkan gitu ya. Jadi saya mau spiritnya Pak mungkin gini, mudah-mudahan kita semua ketemu nih mindsetnya. Improvement yang menghasilkan nilai tambah ke perusahaan seyogianya boleh juga dong Pak, walaupun nggak sebesar yang dicapai, tetapi perusahaan juga bisa dapat feedback Pak. Sebenarnya poinnya itu Pak. Jadi untuk merangsang, ini sekali lagi mohon maaf ya, level bawah. Kalau saya masih yakin di level middle ke atas, internal motivasi jauh lebih baik dari level bawah. Ya, karena saya juga sebagai konsultan SDM gitu Pak ya di sebuah perusahaan, orang HRD cuma ngomong begini Pak Pri, aduh saya ngitung gaji kurang 5.000 Pak, kurang goceng Pak, itu komplainnya 3 hari Pak, nggak hilang-hilang. 5 hari Pak Said, 3 hari dengan cuma selisih ngitung 5.000. Ya memang Pak, orang payroll kan nggak boleh kurang 1.000 pun Pak. Ya, jadi ibu itu betul Pak, harus seri, nggak boleh gitu. Nah ini cuma logika ya, analogikanya 5.000 aja teriak Pak, apalagi disuruh mengimprove sebuah proses yang bisa menguntungkan ratusan juta Pak. Ya mereka harus dirangsang Pak. Nah tetapi mohon maaf ya, saya menyarankan Bapak Ibu nggak harus duit, hati-hati. Ya, kalau kita merasa bahwa Pak di budaya kita nih jelek banget kalau efeknya dengan duit, ya udah kenapa nggak dibeliin tiket Pak untuk traveling luar negeri Pak? Minimal kasih Pak, dia nggak boleh ngelihat patung singa muntahnya Singapura Pak. Singa muntah dong. Iya kasih Pak. Atau dia mungkin mampir ke istana Kuala Lumpur Malaysia, masa sih nggak dikasih Pak?
Kalau misal gini Pak Said, hitung-hitungan finansial ya, dia bisa men-save 50 juta per bulan untuk perusahaan. Masa iya dia tiket pulang pergi Singapura plus aja deh uang saku, masa nggak bisa Pak? Kan katanya secara invoicing dia sudah lunas payment dan itu memang terbukti. Ini gara-gara effort dia loh 50 juta kita bisa irit. Harusnya sih diberikan Pak. Makanya tapi maksud saya konsep di awalnya harus dikasih Pak. Jadi makanya tadi saya bilang proposal itu penting supaya gini Pak. Manajemen menyetujui Pak kalau ada perusahaan yang punya eagerness, kemampuan menaikkan produktivitas, ini loh Pak hadiah yang kita siapin. Kita siap nggak Pak ngeluarin? Kita bilang Pak, kita tembak manajemennya. Misalnya apa tuh hadiahnya gini-gini, oh kita masih bisa berjangka, oke saya approve. Begitu nanti terlaksana Pak, harus dieksekusi Pak, supaya karyawan nggak kecewa. Saya pernah Pak, bayangkan Pak, dulu di daerah Tanjung Priuk Dalam Pak, saya waktu itu pernah kerja di Sunter, orang kerja ber-QCC Pak, kemudian dia juara 1 Pak, dia begitu tahu tiketnya ke Singapura Pak, itu noraknya minta ampun Pak, di foto, dipajang jadi profile picture di Instagram, di Facebook, ya biarin aja. Ya biarin aja. Orang dia jangankan ke Singapura ya Pak, mohon maaf gitu, naik pesawat aja belum pernah Pak. Jadi wajar nggak Pak begitu kalau ke Singapura tuh kaget Pak? Ya kaget Pak, norak banget deso. Tapi ya itulah wajah orang Indonesia. Buat saya nggak apa-apa. Justru dia begitu pulang dia cerita, ini saya orang desa tapi pernah ke Singapura gara-gara QCC loh. Kamu harus nyusul saya gitu Pak. Oke, mantap. Model ya, ya Said. Jadi sekali lagi maaf, reward tidak perlu, Bapak tidak harus duit Pak. Ya bisa traveling atau training Pak, training ke luar negeri. Oke. Ya kan, atau kalau memang masih Indonesia ya udah deh Pak, masa Labuan Bajo nggak sanggup Pak. Iya dong, jangan dikasih taman mini Pak, anak kita juga naik-naikan kelas bisa ke taman mini Pak, modal 30.000 atau 100.000. Kurang lebih begitu ya Pak saya. Terima kasih Pak. Oke, siap. Mas Ika, kita boleh break dulu ya. Pak Said. Iya, boleh Pak. Nah, silahkan ditentukan jam berapa kita sampai masuk lagi ntar. Kita break 15 menit ya Pak. Boleh, jam berapa kita masuk lagi? Jam 27 menit. Oke, 11.27. 27. 27 ya, baik ya Bapak Ibu ya, 11.27 kita masuk kembali ya. Tidak usah keluar dari ruang Zoom, mungkin cukup off cam saja Bapak Ibu ya. Terima kasih.
Bagus apa? Jaga mainan. Buang sampah kak. Ya sih, ciprat. Jangan. Oh, kamu gibas. Dasi gibas. Tapi sekarang kan itu truknya bukan gibas lagi namanya. Kenapa? Karena udah nggak ada tulisan gibasnya. Jadi sekarang manggilnya truk sampah. Iya. Jadi truk sampahnya. Iya. Hai. Oh iya bener nggak ada tulisannya. Gibas tuh nggak ada tulisannya. Juga ini kalau udah rusak berarti digantiin. Gibas sampah. Sampah. Yes. Ada sampah. Ayo. Tempat sampah mundur. Lola lele lola. Lola lele lola lele. Lele lola lele lola lele lola lele. Lola lele. Lele lola lele lola lele lola lele lola lele. Lele lola lele lola lele lola lele lola lele lola lele. Mau sampah bun? Ada, sudah semua, Pak. Saya mah rajin. Ini ada tisu. Tisu sampah. Wah, udah break aja nih.